Oh, udah banyak yang join hari ini. Dan hari ini kita akan mulai diskusi PSBB serial episode kedua. Hari ini saya selaku moderator Deninar Batu Salam diamanahkan oleh kawan-kawan United Voice Bandung untuk menjadi pemandu diskusi kali ini yang bertemakan agama sebagai teologi pembebasan. Nah, dalam diskusi hari ini kita kedatangan dua pemateri hebat yang berasal dari dua komunitas yang sangat hebat juga, yaitu ada Gus Roy Murtado dari uh, ada Gus Roy Murtado dari Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam, dan ada Bung Daniel Sombing dari Kristen Hijau. Sebelumnya diskusi akan dimulai di pukul 19.40. Jadi hari ini sambil menunggu kawan-kawan yang belum join juga, mungkin saya selaku moderator akan sedikit berbincang-bincang dengan pemateri yang akan memaparkan materinya sebentar lagi. Tapi sebelum itu, di sini boleh absen dulu nggak kawan-kawan, berasal dari mana dan dari komunitas apa? Boleh di-share di chat, di grup chat, biar kita bisa saling menyapa gitu. Di sini ada Ditya Devia Madawan dari FKU Gaji Cirebon. Oh, dari Cirebon. Ada dari Negara Kesatuan Republik Investasi Kota Kudus. Dari Gorki dari Antifa Cabang Cimahi. Ini ada dari Via dari Gus Durian. Dari Gus Durian. Siap. Ada Surya Akbar Awaludin dari Unila. Lalu ada Larry Christopher dari Narasi Toleransi Bandung. Ada Ras dari tadi nunggu diskusi dimulai, siap. Ada Prisma dari Pendidikan Sosiologi UPI. Ada Dev dari Antropologi UI. Ada Imam dari FNKSDA Makassar. Ada Leli Lismei dari Bandung. Saya juga kebetulan kuliah di Bandung. Ada Basri dari Banyuwangi. Ada Daizon dari Teologi UKDW. Banyak ya ternyata forum kita dari berbagai daerah dan berbagai komunitas. Sampai dengan adanya diskusi ini kita bisa mendapatkan banyak manfaatnya gitu kawan-kawan. Nanti juga setelah pemaparan dari pemateri akan dibuka sesi jawab yang bisa kawan-kawan tanyakan nanti baik di grup chat maupun nanti kawan-kawan bisa langsung menanyakannya via Zoom video. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Muhammad Iqbal Hussein.
Oke, baik kawan-kawan, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.40. Mari kita mulai diskusi hari ini. Diskusi saya buka dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam hormat juga kepada pemateri yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi sedikit ilmunya kepada kita, dan terima kasih juga kepada kawan-kawan yang telah menyempatkan waktu untuk mendengarkan atau menonton diskusi daring via Zoom kali ini. Sekali lagi, perkenalkan, nama saya Denny Narbaduru Salam. Saya selaku moderator di sini diamanahkan oleh kawan-kawan United Voice Bandung untuk memandu acara diskusi hari ini. Nah, kebetulan serial diskusi PSBB ini yang dicetus oleh United Voice Bandung adalah episode kedua. Kita membahas tentang teologi agama sebagai teologi pembebasan. Dengan kita telah mengundang dua pemateri, Gus Roy Murtado dari Kesatuan dari Front Nahdlin untuk daya alam, dan ada Daniel Sobin dari Oke, karena tadi ada sedikit gangguan hari ini, mari kita mulai diskusi hari ini. Sebelumnya, sebelum pemateri akan memaparkan materinya, mungkin saya ada sedikit prolog terhadap tema diskusi hari ini, yaitu sepanjang sejarah kita tahu kehidupan manusia di muka bumi ini tidak dapat dipisahkan dengan agama. Agama memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, memberi arah dan dapat membentuk perilaku bagi pemeluknya untuk menjadi manusia yang lebih baik secara perilaku maupun secara sosial. Hari ini, hadirnya agama di dunia memiliki esensi mendasar, yakni untuk membebaskan umat manusia dari segala bentuk penderitaan di dunia. Baik dari rumpun agama manapun di dunia, masing-masing memiliki dalil yang cukup kuat dalam menerangkan kesahihan agama sebagai pembebas. Esensi pembebasan memiliki pengertian bahwa pemahaman agama sebenarnya lebih mengarah pada ajaran profetik, yakni bagaimana agama berperan membangun sistem dan nilai baru. Oleh karena itu, pembahasan mengenai agama sebagai teologi pembebasan dalam konteks ini menjadi penting untuk dibahas. Secara harfiah, teologi pembebasan dapat diartikan sebagai tanggapan pemahaman agama dalam membaca kasus ketimpangan sosial yang diakibatkan rezim hegemonik yang melakukan praktik subordinasi dan intimidatif kepada masyarakatnya. Adapun konstruksi pemahaman teologi pembebasan memang sangatlah erat kaitannya dengan munculnya gerakan politik publik yang dilakukan oleh akar rumput. Gagasan teologi pembebasan adalah suatu bentuk teologi transformatif yang bersangkutan dalam isu-isu kesetaraan dan keadilan sosial. Hubungan di tengah-tengah agama dan politik adalah timbal balik karena pentingnya antara kedua entitas. Munculnya teologi pembebasan itu sendiri timbul karena adanya politisasi agama yang telah menjadi lebih akut dan kronis sehingga perlu diubah. Pikiran teologi pembebasan pada dasarnya tumbuh dalam kasus salah satunya di Amerika Latin dengan semangat gereja kaum muslim. Namun dalam Islam juga menemukan esensi yang sama, bahwa Islam juga mengajarkan bahwa ada egalitarianisme, kesetaraan dan keadilan sosial. Kebebasan merupakan refleksi fundamental bagi perwujudan eksistensi manusia di dunia. Dari refleksi teologis yang dilakukan secara impresif, menunjukkan makna bahwa kebebasan ada mengaktualisasi potensi-potensi yang lebih tinggi. Kebebasan adalah simbol ekspresif dari kemuliaan makhluk yang bernama manusia. Nah, berhubungan dengan diskusi hari ini, kita akan membahas tentang agama sebagai teologi pembebasan.
Hari ini mungkin saya akan menyapa dari pemateri yang akan menyampaikan materinya terlebih dahulu. Di sini sudah hadir ada Gus Roy Murtado dari FKNSDA. Halo, Assalamualaikum Gus Roy. Waalaikumsalam, Mas. Salam kenal Gus Roy. Siap. Dan ada pemateri kedua juga dari Bung Daniel Sombing dari Kristen Hijau. Halo, selamat malam Bung Daniel. Ya, selamat malam Bung Den Dinar dan selamat malam juga semuanya. Wah, saya sangat bangga tentunya bisa berdiskusi dengan Bung Daniel dan Gus Roy terkait permasalahan ini. Sebelumnya bagaimana sih tanggapan dari mungkin ke Bung Daniel dulu ya, dari tema diskusi yang akan dibawa oleh kawan-kawan United Voice ini dalam serial PSBB, bahwa bagaimana sih sejarah dari teologi pembebasan yang dilakukan oleh kaum Kristiani pada saat itu. Kita di sini bagaimana caranya bisa belajar dari sejarah tersebut. Boleh dijelaskan, Bung Daniel? Ini yang presentasi 30 menit itu atau bukan? Atau masih pembuka? Ya, yang presentasi 30 menit. Nanti gantian. Pertama Bung Daniel. Oh iya. Ya, oke. Oh, 20 menit, sorry. Nggak sampai 30 menit. Saya sih, mungkin enakan kita ngobrol-ngobrol aja ya, apalagi ini banyak pesertanya, mungkin nanti banyak pertanyaan, bisa kita pertajam diskusinya saja, supaya nggak terlalu monolog juga. Kalau dari saya sih, memang fenomena agama sebagai teologi pembebasan itu menarik sekali ya, karena seperti yang kita sudah tahu bersama, ya secara umum memang agama itu posisinya dalam masyarakat itu fungsinya memuluskan kekuasaan yang ada. Ya, jadi dari zaman feodal, zaman raja-raja, zaman imperialisme kuno, sampai zaman kapitalisme hari ini, siapapun kelas yang mendominasi itu selalu kekuasaannya itu dibantu oleh atau dimuluskan lewat cerita-cerita yang dibangun oleh lembaga agama. Bahkan hari ini kita bisa melihat meskipun katanya masyarakat kita ini sudah sangat sekuler, khususnya yang di barat, yang modern itu, tetapi kenyataannya proses yang sama itu masih terus berlaku. Ya, kita bisa melihat misalnya bagaimana Australia itu fenomena ya. Fenomena Australia itu bagaimana salah satu negara yang paling sekuler di dunia. Mungkin saingannya itu Perancis gitu ya. Jadi orang tuh anti sekali sama agama begitu ya. Tapi kenyataannya dalam proses memuluskan kekuasaan itu dipakai lagi begitu. Jadi mulai dari zaman John Howard sampai sekarang Scott Morrison. Apalagi yang memang masyarakatnya religius seperti di Amerika, di mana kita sangat aktual ya melihat sekarang itu Donald Trump ya. Kemarin dia memposisikan diri di depan gereja dan banyak juga pendukungnya dari lembaga agama. Jadi fenomena agama berfungsi sebagai pemulus jalan kekuasaan itu memang umum sekali di dalam sejarah. Tetapi di sisi yang lain kita bisa melihat bagaimana selalu ada arus-arus yang nyeleneh begitu ceritanya ya. Seperti misalnya ya kalau di Indonesia ini Gus Roy gitu ya. Jadi ada yang namanya Ma'ruf Amin tapi ada juga Roy Murtado begitu kan. Dan sama-sama NU tapi beda gitu. Nah, ini juga yang bisa kita lihat dalam sejarah. Jadi munculnya arus-arus yang nyeleneh ini yang dari marginal itu yang lalu menyerukan teologi pembebasan. Nah, kalau kita bicara tentang teologi pembebasan sendiri, memang dalam tradisi Kristen itu kita sering mengidentikan seperti, semangat teologi pembebasan itu asalnya dari Amerika Latin begitu.
Tetapi kalau kita membaca secara lebih seksama, sebetulnya nggak seperti begitu juga ya. Maksudnya teologi pembebasan atau yang semangatnya seperti itu bukan cuma lahir atau baru muncul itu di Amerika Latin tahun 1970-an. Siapa ini? Bisa dulu. Tolong bisa di mute gak? Nah. Tolong dong mute. Yang Awas dong, Bang. Arya Dirsi, tolong di mute dong. Belum panen. Aduh. Oke, siap. Jadi Mohon maaf. bukan cuma dari Amerika Latin. Kalau kita lihat sebetulnya dalam tradisi Kristen itu banyak sekali benih-benih teologi pembebasan itu ya. Misalnya saja kalau kita melihat di Eropa di tahun 1920-an itu memang zamannya masa-masa pergerakan sosial begitu kuat. Itu kuat sekali begitu teologi sejenis itu. Kita lihat juga misalnya Thomas Müntzer ya, abad ke-16 di Jerman itu yang memimpin revolusi kaum tani melawan tuan-tuan tanah. Jadi teologi pembebasan di Amerika Latin itu memang fenomenal dan itu referensi yang tidak bisa diabaikan, tetapi bukan cuma itu. Nah, kalau tentang teologi pembebasan sendiri, bagaimana posisi agama dan teologi pembebasan, ini saya mengajukan posisi di sini ya, yang nanti mungkin bisa dibantah atau dipertanyakan, diklarifikasi. Kalau posisi saya sendiri, kalau saya cenderung menghindari penempatan agama itu sebagai sebagai penyelamat atau mesias begitu ya. Jadi kadang-kadang yang sering saya tangkap ada kesan itu seperti seolah-olah begini. Ada dua poin. Yang pertama seperti seolah-olah agama itu penyelamatnya begitu ya. Ini kita ada masalah kemiskinan, pembebasan, lalu di mana agama begitu ya. Lalu asumsinya itu seolah-olah agama itu yang nanti mestinya jadi penyelamat akan masalah ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang coba saya akan bantah lewat posisi saya itu adalah klaim tentang kemurnian agama dari posisi pembebasan begitu. Jadi ada klaim-klaim bahwa agama itu dalam bentuknya yang paling murni itu sebetulnya membebaskan, ya, atau pro rakyat kecil begitulah. Tapi dalam perkembangannya itu kemudian lalu menjadi menyimpang begitu, lalu menyimpang begitu, lalu sekarang bentuk-bentuk yang ada sekarang yang berdekatan dengan kekuasaan itu adalah bentuk yang salah begitu. Nah, itu juga yang menurut saya kurang setuju begitu ya. Kenapa? Karena kalau posisi saya sendiri melihat agama itu lebih ambivalen di situ ya. Jadi ambivalensi itu kuat sekali dalam agama. Agama itu sifatnya memang selalu berganda kalau menurut saya. Jadi dia di satu sisi dia akan sangat lengket dengan kekuasaan, tapi di sisi lain dia juga menyimpan potensi-potensi yang bisa digunakan untuk menjadi sumber daya semangat pembebasan. Nah, ini sebetulnya kalau menurut saya terletak pada posisi atau fungsi mitos. Ini bisa kita didiskusikan bersama-sama nanti. Mitos itu kalau saya pahami ya sejauh ini ya lewat pembacaan-pembacaan,
mitos itu diciptakan oleh kelas penguasa ya. Mitos diciptakan oleh kelas penguasa. Penguasa itu butuh mitos untuk apa namanya? Untuk melanggengkan kekuasaannya. Tapi di sisi lain, penciptaan mitos itu mereproduksi lawan yang coba diredam atau direpresi oleh mitos itu sendiri. Nah, dan disinilah kita bisa melihat bagaimana sumber atau akar dari ambivalensi tadi. Jadi ketika lawan yang coba direpresi dalam mitos itu coba direpresi ya. Jadi dia direproduksi ya. Nah, itu bisa pada momen-momen tertentu itu bangkit lagi. Dan itu bisa kita lihat muncul dalam momen-momen tertentu dalam sejarah. Khususnya bisa sangat dipicu oleh kebangkitan gerakan rakyat. Dan di sini yang saya gunakan untuk menjelaskan poin yang pertama tadi. Menurut saya cenderung tidak ingin melihat agama itu sebagai Mesias atau juru selamatnya. Tapi justru gerakan rakyat itu yang bisa mendorong agama untuk menemukan sisinya yang membebaskan itu di dalam ambivalensi atau kebimbangannya tadi itu, karena dia berwajah ganda ya. Nah, disinilah inilah pentingnya bagaimana agama itu melekatkan diri pada gerakan rakyat ya. Ketika dia melekatkan diri pada gerakan rakyat, pada perjuangan kaum buruh, kaum tani, kaum tertindas, dan di situ dia bisa bersenyawa dengan gerakan rakyat, dan dia memilih untuk menempelkan diri ke dalam kubu yang satu itu. Nah, disitulah dia bisa menemukan jati diri pembebasannya. Dan di situ bukan agama yang jadi penyelamat, tapi gerakan rakyat yang bersenyawa dengan kekuatan atau semangat agama. Oke, itu saja mungkin dari saya untuk pembuka terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih Bung Daniel dari pemaparan yang sangat menarik. Ternyata bahwa teologi pembebasan bukan hanya dari Amerika Latin tentunya. Banyak dari gerakan-gerakan yang lain juga yang menginisiasi gerakan teologi pembebasan.